Penyelesaiannya itu adalah berfoto sendirian, melempar-lempar, habis itu berbohong lagi. Kira-kira siklus itu yang harus diputus di negeri ini, bahwa pemimpin ke depan minimal saya tidak butuh lagi yang suka ke pantai, suka ke jalan tol, dipoto sendirian, jalan tengah, tangan di belakang. Kemudian habis itu pidato berbohong lagi. Habis itu melempar-lempar. Itu saya pikir metode yang tidak cocok untuk menyelesaikan bangsa ini. Sekarang tidak ada calon presiden yang muncul pun yang menyatakan antitesa terhadap itu. Antitesa terhadap menambah utang. Saya calon presiden, saya akan berhentikan menambah utang. Saya akan membangun infrastruktur dasar, bukan jalan tol, bukan ekonomi, bukan untuk konglomerasi. Saya akan melawan oligarki. Tidak ada yang berani menyatakan itu. Pemerintahan berbasis kebohongan meninggalkan warisan yang sangat berat dengan 7 jebakan. Jebakan utang, jebakan infrastruktur, kemudian jebakan oligarki, kemudian jebakan kohesivitas sosial, kemudian jebakan sistem bernegara yang sudah tidak jelas. Anda bisa bayangkan DPR bisa memecat hakim. Logika mana negara ini yang bisa seperti itu? Rusak semua sistem bernegara, dirusak oleh sistem yang ada sekarang. Yang terakhir adalah jebakan terhadap hubungan internasional. Kita tidak ada harganya di dunia internasional. Tapi pasti orang yang di luar ini menyatakan silahkan kalian bicara, aku tetap jalan dengan yang aku yakin. Kira-kira penguasa. Dan saya karena pernyataan Ketua KSP menyatakan kenaikan BBM nggak ada masalah kok bagi rakyat. Masya Allah. Sudah seperti itu. Jadi ya kita hanya berharap mendapatkan bantuan dari Allah, menyadarkan pemikiran mereka, asal jangan meminta dulu Allah turun menyelesaikan bangsa ini. Jangan dulu lah. Karena saya pada titik pesimisme sebenarnya bahwa memang sepertinya penguasa sekarang sudah ditulikan, dia tidak mau mendengar apa saja, dia jalan saja yang dianggapnya yang benar. Jadi saya hanya ingin menyatakan ya mungkin kita dikasih kesempatan untuk nambah amal ibadah, karena dengan bandelnya penguasa, maka kita berpikir lebih keras untuk memperbaiki bangsa ini. Dan saya ingin menyatakan bahwa sepertinya bangsa ini harus mencari pemimpin yang metode penyelesaiannya hanya penyelesaiannya itu adalah berfoto sendirian, melempar-lempar, habis itu berbohong lagi. Kira-kira siklus itu yang harus diputus di negeri ini, bahwa pemimpin ke depan minimal saya tidak butuh lagi yang suka ke
ke pantai, suka ke jalan tol, dipoto sendirian, jalan tengah, tangan di belakang. Kemudian habis itu pidato berbohong lagi. Habis itu melempar-lempar. Itu saya pikir metode yang tidak cocok untuk menyelesaikan bangsa ini. Nah, problemnya sekarang adalah kita lihat, kita ke depan sekarang. Kenapa tidak ada calon presiden yang mau bikin antitesa terhadap presiden saat ini? Tidak ada yang berani. Dulu waktu Megawati, Pak SBY itu bikin antitesa loh. Antitesa terhadap SBY. SBY membuat antitesa terhadap kepemimpinan Megawati. Pada saat Jokowi, dia juga membuat antitesa terhadap SBY. Sehingga muncullah istilah tidak mengarang lagu, tidak apa gitu. Ya, antitesanya. Sekarang tidak ada calon presiden yang muncul pun yang menyatakan antitesa terhadap itu. Antitesa terhadap menambah utang. Saya calon presiden, saya akan berhentikan menambah utang. Saya akan membangun infrastruktur dasar, bukan jalan tol, bukan ekonomi, bukan untuk konglomerasi. Saya akan melawan oligarki. Tidak ada yang berani menyatakan itu. Nah, selama tidak ada, malah yang muncul adalah bahwa saya akan melanjutkan program-program pemerintahan sekarang. Akhirnya, apakah kita akan ketemu lagi presiden yang tadi saya katakan foto, pidato, dan pidato, foto, pidato, dan lempar. Jadi foto, pidato, dan PPL. Jadi presiden PPL, foto, FPL, foto, pidato, lempar, gitu kan? Nah saya lihat calon presiden juga sekarang mulai lempar-lempar. Jadi gaya ini menurut saya ini harus dihentikan. Berpikirlah, ditambah joget istana, itu harus dihentikan sebenarnya. Jadi saya ingin menyatakan, siapa tahu kita berdiskusi sekarang, mereka menyatakan emang gua pikirin loh, memang gua pikirin rakyat bisa menyelesaikan sendiri kok. Buktinya tidak ada sensitivitas sama sekali. Nah, tidak, dan selalu memberikan angka-angka yang menurut saya tidak masuk akal gitu. Jadi bapak-bapak kalau mengikuti, pekerjaan berat saya itu adalah tiap detik itu mengintip kebohongan apa lagi yang dibuka hari ini. Kebohongan apa lagi yang dibuka hari ini. Dan selalu berulang-ulang bahwa inilah saya bilang, istilah saya, pemerintah yang berbasis kebohongan telah meninggalkan warisan berupa 6-7 trap yang akan ditinggalkan. Saya ulangi, pemerintahan berbasis kebohongan meninggalkan warisan yang sangat berat dengan 7 trap, 7 jebakan. Jebakan utang, jebakan infrastruktur, kemudian jebakan oligarki, kemudian jebakan kohesivitas sosial, kemudian jebakan sistem bernegara yang sudah tidak jelas. Anda bisa bayangkan DPR bisa memecat hakim. Logika mana negara ini yang bisa seperti itu? Rusak semua sistem bernegara, dirusak oleh sistem yang ada sekarang. Nah, yang terakhir adalah jebakan terhadap hubungan internasional. Kita tidak ada harganya di dunia internasional. Nah, jadi saya ketawa menyatakan ada istilah lagi, superpower mini. Istilah apa itu superpower mini itu? Jadi mencari terus istilah-istilah yang kira-kira rakyat tidak paham. Jadi itulah saya 32 tahun dalam birokrasi, mulai dari Pak Harto sampai terakhir, saya menyatakan baru kali ini saya menyatakan mundur dari segala jabatan apapun yang dikatakan terus saya dan dipecat. Saya tidak pernah dipecat. Saya itu mundur semuanya demi negeri ini agar bebas dari kebohongan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semakin banyak pakar akal sehat yang berada di garda terdepan untuk memberikan pencerahan. Dan sepertinya abang cocok jadi presiden lah begitu. Kita harus tahu anatomi investasi Cina di luar negeri ada 2 bentuk di negara mana. Satu adalah menguasai sumber daya alam. Yang kedua adalah menguasai berbisnis di infrastruktur yang strategis. Dia tidak pernah masuk kepada investasi yang primater. Nggak pernah bangun industri bangun industri yang masuk ke pasar langsung, itu jarang sekali. Nah,
Sehingga yang terjadi adalah mendikte negara tersebut terhadap untuk aturan-aturan yang ada. Kita lihat sekarang bagaimana mereka bermain dengan kereta api cepat. Bagaimana mereka bermain dengan kereta api cepat, menjebak negara, pemerintah, agar tunduk kepada dia karena negara menghadapi buah si malakama. Kita masih ingat, nah, pada saat kereta api itu dia kan menjanjikan lebih murah dari Jepang. Setelah dan tanpa jaminan pemerintah di awalnya, saya kebetulan saat itu masih di dalam, saya sudah ingatkan ini bahaya nih, belum tentu benar. Setelah dia dapat menggeser Jepang, dia minta jaminan pemerintah. Setelah dapat jaminan pemerintah, dia minta BUMN bergabung. Setelah dapat BUMN bergabung, dia minta supaya tenaga kerjanya masuk semua, mesinnya masuk semua. Setelah itu naikkan harganya, maka setelah itu mereka sudah panen dengan menjual mesin, menampung tenaga kerja, dan kita nanti dapat tulangnya. Itulah cara Cina, dan itu berlaku di berbagai negara, bukan hanya Indonesia. Oke, ditambang yang diminta adalah ingat-ingat dengan investasi Cina sekian, tapi apa yang didapat pemerintah? Mereka dibebaskan dari pajak investasi, pajak perusahaan juga sampai 20 tahun. Kemudian tenaga kerja bisa masuk, mesin bisa masuk, lembaga keuangannya pakai bank Cina, tidak bank pemerintah Indonesia. Jadi ingat, tujuan investasi adalah satu, menampung tenaga kerja. Oke, tujuan investasi adalah meningkatkan pendapatan negara lewat pajak. Tujuan investasi adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang ada. Tujuan investasi adalah mensejahterakan rakyat sekitar investasi tersebut. Semua itu tidak terjadi bagi investor China. Uangnya dipakai kembali ke negaranya untuk membayar mesin-mesin dia. Dan saya punya keyakinan bahwa kemungkinan besar itu tidak pernah untung nanti sampai pabriknya tutup. Kenapa? Kita tidak pernah mengaudit apakah betul harga mesinnya sedemikian harganya. Kan bisa saja investasinya cuma 100, dia menyatakan investasi saya 200. Nah, karena pemerintah tidak pernah bisa mengaudit berapa investasi harga mesin itu sebenarnya. Siapa tahu itu mesin bekas yang dibawa ke sini, dan kemungkinan besar itu terjadi. Nah, tapi dimasukkan sebagai mesin baru. Nah, dulu waktu investasi Orde Baru, itu tugas BPPT, kebetulan saya di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, Pak Habibie, melakukan audit terhadap investasi, karena kita tidak boleh dibohongi terhadap nilai investasi. Jadi saya katakan, saya simpulkan bahwa investasi dari Cina kembali tidak ada manfaatnya bagi Indonesia, tapi ada di atas kertas bahwa jumlahnya sekian. Yang menarik adalah selalu menyatakan ekspornya ekspor naik. Tapi pernahkah kita dapat ekspornya ekspor daripada petambang itu secara rinci? Nggak pernah. Saya berkali-kali datang ke Morowali, bukan berkali-kali, 3 kali, dan saya menyaksikan sendiri, pelabuhan sendiri, kapal sendiri. Ya udahlah, itu negara dalam negara. Bupati masuk pun tidak mudah. Saya kebetulan dulu pernah masuk sampai ke dalam-dalamnya. Jadi saya tukang masaknya pun dari sana. Jadi itu clear sekali kok. Dan apalagi di Kalimantan, di Maluku, di Papua, di mana-mana itu ada. Oke, itu saya menyatakan bahwa itu yang terjadi. Tapi dia lihat investasi di negara lain itu terbuka kok. Terbuka. Dan terbuka secara ini memberikan dampak kepada ekonomi Indonesia. Ini nggak ada. Nah, sekarang tadi saya ingin masuk kepada infrastruktur trade yang dikatakan tadi. Sebenarnya kesalahan yang terjadi sekarang itu bukan semata karena kelebihan pasokan listrik. Tapi yang masalah itu adalah tidak terbangunnya industri. Sehingga terjadi oversupply. Jadi penyebabnya adalah itu. Nah, yang menarik adalah dibangga-banggakan investasi, tapi di daerah kelebihan listrik tetap diizinkan industri Cina itu membangun pembangkit sendiri. Oke? Tidak memakai pembangkit PLN. Di Sulawesi itu juga ada kelebihan listrik, tapi dibiarkan perusahaan tambang Cina itu membangun pembangkit sendiri, bukan memakai PLN.
Jadi ada lucu, investor diizinkan untuk membangun pembangkit, tapi kita kelebihan pembangkit dan membeli dari IPP, ya kan? Nah, jadi sebenarnya begini. Jadi dulu perkiraan waktu dibikin perencanaan 35.000 megawatt itu pertumbuhan industri memang ditargetkan sekitar 10%. Sekarang pertumbuhan industri itu industri manufaktur itu ada di angka 5-6%. 5-6%. Nah, jangan pernah berharap negara menjadi maju kalau industri manufakturnya rendah. Nah, dulu akhir Orde Baru kontribusi industri manufaktur terhadap PDB itu 30%. Sekarang tinggal 9%. Jadi tinggal 9% terhadap PDB. Artinya negara ini mundur kira-kira menjadi negara yang kondisi tahun 70-an. Yaitu sumber daya alam sumbernya. Nah, tahun 70-an lu bagus karena minyak masih banyak, batu bara masih banyak, gas masih banyak. Sekarang kembali ke kondisi tahun 70-an, sumber ekonominya terhadap sumber utama, terhadap industri manufaktur. Nah, itu tapi tidak laku. Jadi penyebabnya oversupply itu adalah karena tidak terbangunnya industri. Nah, itu juga menyebabkan kenapa bandara, tol, dan lain-lain kelebihan karena industrinya. Nah, jadi kalau ditanya seperti apa, saya menyatakan siapapun presidennya, solusinya ke depan itu hanya apabila berhasil membangun industri. Tapi bagaimana kita mau membangun industri? Kepala BRIN pidato, hentikanlah industri manufaktur itu karena tidak bisa membangun dan menjadilah peneliti kencur. Gimana negara ini mau industri manufakturnya maju kalau kepala BRIN-nya seperti itu? Nah, tidak ada upaya. Nah, jadi itu yang harus diperbaiki. Dan sekarang adakah ini itu? Tidak ada sama sekali. Karena terus terang, rakyat sekarang sudah sangat senang apabila dibagikan amplop dari utang. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, berhati-hatilah dengan cara ini karena terus terang, yang saya khawatirkan tahun depan itu, yang paling saya khawatirkan yang terjadi itu adalah karena hampir 80% utang kita tuh dari surat utang negara. Nah, jadi kalau 80% utang sekarang 7.000 triliun, berarti ada sekitar 6.000 triliun yang dipegang oleh individu yang kita tidak tahu. Kalau 10% saja ini kompak maksudnya kekurangan uang, dan meminta uangnya dibayar, maka meminta uang obligasinya dibeli oleh pemerintah, kan pemerintah harus beli. Maka alternatifnya adalah satu, membeli itu dan memotong anggaran lain. Yang kedua adalah menaikkan suku bunga utang lagi. Ini semua sudah terjadi jebakan. Jadi yang saya khawatirkan tahun depan adalah apabila resesi yang terjadi di dunia dan tidak ada lagi sumber pembiayaan dari luar negeri, maka pemegang obligasi surat utang negara bisa meminta uangnya kembali, dan disitulah istilah saya bingungnya pemerintah untuk menghadapi itu. Lihat sekarang kalau Anda jalan-jalan kemana-mana, iklan terbesar adalah iklan penjualan ORI, obligasi Republik Indonesia, itu surat utang negara. Dan saya pikir bapak-bapak semua juga setiap saat menerima SMS dari bank untuk menawarkan ORI dengan bunga 5,9 sekian, sekitar 6%. Nah, artinya tidak ada lagi tidak lagi tertarik orang memiliki ORI tersebut. Nah, dan kita lihat tahun depan ini kan begini. Kita sudah masuk benar-benar yang istilah saya pinjol tadi. Kenapa saya menyatakan sudah masuk pinjol? Karena perkiraan saya tahun depan ini mungkin 45 sampai 50% pendapatan negara itu dipakai untuk bayar utang, cicilan dan uang. Nah, dan saya masih heran pemerintah masih semangat sekali menargetkan pendapatan cukup besar. Dan karena saya punya keyakinan dengan resesi, maka terjadilah penurunan harga komoditas unggulan Indonesia. Supaya publik paham,
Ini biasanya harga batu bara tuh 60-70, paling tinggi $100. Sekarang kan di atas $400. Iya kan, Pak? Minyak biasanya 60-70, sekarang 100-an lebih. CPO ya biasanya itu paling tinggi $800, sekarang di atas 1.000 terus. Jadi, nah, apakah dengan demikian pendapatan negara naik? Nah, kalau ini turun, maka langsung anjlok pendapatan negara. Tapi pemerintah masih, tadi saya katakan, selalu bangga dengan rekod. Selalu bangga dengan rekod. Saya berharap rekod penerimaan negara 2.000 triliun, rekod belanja pemerintah 3.000 triliun. Saya ingin mendengarkan sekali-sekali Bu Sri Mulyani menyatakan, saya rekod untuk memotong anggaran yang tidak efisien demi negara. Itu saya tunggu pernyataan, bukan menambah. Terima kasih.